Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Pancasila terdiri atas dua suku kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya lima dan sila artinya dasar atau sendi. Jadi, Pancasila berarti ilmu lima dasar, lima sendi, atau lima unsur. Pancasila adalah lima dasar, lima sendi atau lima unsur yang dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui Kepres nomor 24 tahun 2016, pemerintah menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila sekaligus hari libur nasional. Selama dalam masa pendudukan Belanda dan Jepang, bangsa Indonesia gigih memperjuangkan kemerdekaan. Para pejuang dan pendiri negara berupaya mencapai kebebasan serta merumuskan dasar negara sebagai tumpuan untuk berdirinya suatu negara. Perumusan dasar negara harus menghadapi beragam hal yang kompleks dan rumit, terlebih karena Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai pulau, suku, dan ras. Namun, para pendiri negara tetap gigih mengurai dasar negara untuk dapat memeluk berbagai kemajukan sehingga menjadi satu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegigihan para pendiri negara berbuah manis. Pada 1 Maret 1945, pemerintah Jepang secara resmi membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI. BPUPKI memiliki tugas untuk mempelajari dan memeriksa hal-hal yang krusial dalam pembentukan negara Indonesia yang merdeka. Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Para anggota sidang membahas berbagai hal terkait dengan persiapan kemerdekaan Indonesia, antara lain syarat-syarat hukum berdirinya suatu negara, bentuk negara, pemerintahan negara, dan dasar negara. Dasar negara kala itu menjadi salah satu pembahasan pada sidang pertama dengan 3 anggota mengutarakan pendapatnya melalui pidato, yakni Muhammad Yamin pada sidang 29 Mei 1945, Supomo pada 31 Mei 1945, dan Soekarno pada 1 Juni 1945. Muhammad Yamin mengatakan bahwa perumusan pokok-pokok aturan dasar negara Indonesia harus disusun berdasarkan watak peradaban Indonesia. Dalam pidatonya, Muhammad Yamin mengemukakan 5 hal sebagai dasar negara, yakni peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat yang dicantumkan pada naskah rancangan Undang-Undang Dasar. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan pada 31 Mei 1945, Supomo dalam pidatonya mengemukakan 3 permasalahan yang dia temukan dalam sidang, yakni pemerintahan negara, hubungan negara dan agama, dan bentuk negara. Beliau menjelaskan bahwa dasar dan bentuk susunan negara berhubungan erat dengan riwayat hukum atau res texti dan lembaga sosial dari suatu negara, sehingga setiap negara memiliki keunikan masing-masing. Supomo pun mengajukan kerangka pemikiran dengan beberapa ciri yang menggambarkan alam pikiran kebudayaan Indonesia, yakni cita-cita persatuan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah persatuan antara rakyat dan pemimpinnya, antar sesama golongan yang diliputi dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Supomo juga mengutarakan hakikat cita-cita negara, sehingga beliau menyampaikan 3 teori negara, yakni teori perseorangan, teori golongan, dan teori integralistik. Ketiga teori ini dapat menjadi rujukan soal cita-cita negara. Sementara, Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 mengutarakan pendapat tentang dasar negara dalam 6.480 kata. Soekarno menyampaikan kepada anggota ulasannya mengenai arti merdeka, yaitu filosofis grundlag, yaitu fundament, filsafat, jiwa, dan hasrat sedalam-dalamnya.
untuk mendirikan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Kemudian Soekarno melanjutkan dengan menyampaikan tentang dasar negara dengan melemparkan pertanyaan retoris mengenai Weltanschauung untuk mendirikan Indonesia yang merdeka. Weltanschauung adalah orientasi kognitif mendasar yang mencakup seluruh pengetahuan dan sudut pandang individu atau masyarakat. Soekarno meneruskan dengan pemaparan pandangnya mengenai dasar-dasar Indonesia merdeka. Pada urutan pertama, beliau menyebutkan dasar yang baik dijadikan dasar pertama untuk Indonesia adalah dasar kebangsaan. Kita mendirikan suatu negara kebangsaan Indonesia. Dasar yang kedua adalah internasionalisme. Menurut Soekarno, selain mendirikan Indonesia merdeka, kekeluargaan antar bangsa-bangsa juga harus dijunjung. Dasar yang ketiga adalah dasar mufakat, perwakilan, dan dasar permusyawaratan bahwa Indonesia bukan negara untuk satu golongan saja, namun untuk semua, di mana satu untuk semua dan semua untuk satu. Dasar yang keempat yang dikemukakan Soekarno adalah kesejahteraan. Ia mengatakan bahwa selain persamaan politik, persamaan ekonomi dan dalam bentuk, kesejahteraan bersama juga perlu diadakan sebagai prinsip di mana tidak ada kemiskinan di masa Indonesia merdeka. Sedangkan pada dasar kelima dan terakhir, Soekarno mengutarakan prinsip keutuhan di mana bangsa Indonesia merupakan negara yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rakyat Indonesia dijamin untuk memiliki keleluasan menyembah Tuhannya masing-masing tanpa egoisme, agama, dan tetap satu sebagai negara Indonesia. Setelah menjelaskan 5 dasar negara tersebut, Soekarno kemudian membicarakan nama yang tepat tentang dasar negara. Pancadharma dinilai tidak tepat digunakan dikarenakan dharma sendiri berarti kewajiban, sedangkan bahasanya merupakan dasar. Soekarno kemudian menyatakan atas petunjuk dari seorang ahli bahasa, dasar negara ini dirangkum dengan nama Pancasila. Sila sendiri memiliki arti dasar sehingga di atas 5 dasar, Indonesia berdiri sebagai negara yang kekal dan abadi. Panitia 8 kemudian dibentuk untuk mempersiapkan perumusan dasar negara. Panitia 8 mengadakan rapat pada masa reses sidang BPUPKI pada 22 Juni 1945. Panitia 8 mengadakan rapat di gedung kantor besar Jawa Hokokai, lapangan Banteng, untuk membahas rancangan pembukaan atau preambel Undang-Undang Dasar atau UUD, mengumpulkan usulan anggota, dan menyepakati pembentukan Panitia 9 untuk menyusun rumusan dasar negara. Anggota Panitia 9 diantaranya Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, A'am Ramis, Abdul Qahar Muzakir, Wahid Hashim, Agus Salim, dan Abi Kusno Jokrosujo. Panitia 9 mengadakan pertemuan di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Pertemuan tersebut menghasilkan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang di dalamnya termuat rumusan kolektif dalam negara Indonesia merdeka, yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-peluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembahasan Pancasila masih berlanjut dalam masa persidangan kedua BPUPKI yang berlangsung 10 Juli hingga 13 Juli 1945. Sidang kedua BPUPKI diselenggarakan Soekarno menyampaikan laporan hasil kerja selama masa reses. Sidang ini menghasilkan putusan tentang bentuk negara Republik bagi Indonesia merdeka dan perumusan terakhir draft dasar negara. Pada sidang ini, Jelatur Harhari menyampaikan keberatannya terhadap sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, karena berakibat besar terhadap pemeluk agama lain, sehingga dibentuk panitia kecil perancang undang-undang dasar yang diketahui oleh Supomo yang bertugas untuk merancang undang-undang dasar dengan memperhatikan pendapat dari rapat besar dan kecilnya. Hasil kerja panitia kecil yang diketahui Supomo disempurnakan bahasanya oleh sebuah panitia penghalus bahasa yang terdiri dari Hosdin, Jajadiningrat, Agus Salim, dan Supomo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945.
Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. 5 sila Pancasila tersebut adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara. Rumusan Pancasila yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara yuridis konstitusional sah, berlaku dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara tanpa kecuali. Rumusan lengkap sila dalam Pancasila telah dimuat dalam Instruksi Presiden RI nomor 12 tahun 1968. Tanggal 13 April 1968 tentang tata urutan dan rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat pada pembukaan juga dimuat dalam Ketetapan MPR nomor 18 MPR 1998 tentang pencabutan Ketetapan MPR nomor 2 atau MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau ekspresennya Pancakarsa, dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila dijadikan dasar untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai pendiri negara Indonesia merdeka. Apabila dasar negara Pancasila dihubungkan dengan cita-cita negara dengan tujuan negara, maka Pancasila merupakan ideologi negara sejak disahkan secara konstitusional pada 18 Agustus 1945. Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi, dan ligatur atau pemersatu dalam peri kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Masa Orde Baru 1966-1998 menjadi masa ketika Pancasila menjadi ideologi yang diindoktrinasikan secara tertib kepada hampir semua warga negara. Hal itu tercantum dalam melalui Ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978. Lewat pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila dibedah dan nilai baru dirumuskan. Panduan P4 dibentuk dengan Ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978. Ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa menjabarkan kelima asas dalam Pancasila menjadi 36 butir pengalaman sebagai pedoman praktis bagi pelaksanaan Pancasila. Pada Maret 1979, pemerintah juga membentuk Badan Pembina Pendidikan, Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila atau BP7. Dalam pelaksanaannya, badan ini dibantu penasihat presiden tentang pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau P7. Setiap sila diurai dan dikembangkan dalam puluhan butir makna dan kewajiban yang harus dilakukan. Indoktrinasi yang dilakukan secara masif sejak 1978 terbukti ampuh untuk memaksa orang mengingat bunyi sila-sila dalam Pancasila. P4 dirancang agar dapat menjaga kelestarian dan keampuhan Pancasila demi tercapainya tujuan nasional dan cita-cita bangsa seperti yang tercantum pada UUD 1945. Penetaran P4 dipraktekkan sebagai kewajiban yang bersifat indoktrinatif dan dijadikan persyaratan untuk jabatan formal. Bersamaan dengan jatuhnya kekuasaan Soeharto, fondasi ideologi yang dibangun untuk melanggengkan rezim totaliternya pun diselenggarakan. P4 diusulkan dihapus lewat Ketetapan MPR tahun 1998 setelah Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta membekukan program penetaran P4 bagi mahasiswanya tahun 1998. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Juwono Sudarsono membekukan penetaran P4 bagi semua mahasiswa baru di perguruan tinggi. Kedudukan dan fungsi Pancasila senantiasa dinyatakan secara jelas dalam Ketetapan MPR secara umum. Fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3
MPR tahun 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan, dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Fungsi dan peranan Pancasila. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. 4. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. 6. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 7. Pancasila sebagai moral pembangunan dan penerapan nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara perlu dijaga dari pengaruh ideologi lain yang dapat mengancam persatuan bangsa Indonesia. Pancasila diciptakan sebagai landasan ideal bagi kehidupan bernegara. Membangun mental warga negara yang berideologi Pancasila menjadi semakin penting. Ketahanan ideologi harus tertanam kokoh di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Aspek politik, sosial, budaya, dan ekonomi harus mencerminkan ideologi Pancasila. Sila pertama, ketahanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila adalah nilai ketahanan. Hal ini bisa dimaknai sebagai nilai kepercayaan dan ketakwaan. Nilai kepercayaan berarti percaya dan mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Nilai ketakwaan berarti bertakwa dan menjalankan kewajiban agamanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Untuk mewujudkan hal ini, maka masyarakat Indonesia memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan kewajibannya pada Tuhan yang Maha Esa tanpa melalui paksaan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung rasa semangat yang diusung pendiri. Sila kedua dapat dimaknai bahwa manusia yang menjadi subjek dan objek pembangunan harus mengembangkan keadilan serta keadaban bagi kemajuannya. Nilai kemanusiaan terkandung dalam sila kedua Pancasila. Artinya, kemanusiaan harus dijunjung tinggi serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Negara menjamin adanya persamaan kedudukan bagi setiap masyarakat Indonesia, baik dalam bidang hukum maupun pemerintahan. Nilai kemanusiaan dijunjung tinggi karena masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, ras, dan golongan. Sila kedua Pancasila memiliki makna menghargai dan menghormati antar sesama manusia serta memiliki persamaan derajat. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, terwujud dalam bentuk upaya menjaga kesatuan dan persatuan Republik Indonesia. Salah satu bentuk nilai persatuan adalah dengan berjiwa nasionalisme tinggi. Berjiwa nasionalisme berarti mencintai negara Indonesia. Hal ini akan menciptakan masyarakat yang saling bersatu dan berpadu dalam persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengandung nilai kerakyatan, artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Nilai ini erat kaitannya dengan sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia, yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, serta untuk rakyat. Hikmat kebijaksanaan dalam diartikan selalu menggunakan akal sehat dalam bertindak, sedangkan permusyawaratan diartikan sebagai musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk mencapai mufakat. Perwakilan berarti sistem yang dianut dalam perwakilan rakyat. Selain nilai kerakyatan, sila keempat Pancasila juga berarti melakukan dan mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan serta menghormati perbedaan pendapat yang ada. Sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah bahwa setiap orang Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam segala bidang hukum, politik, ekonomi, maupun kebudayaan. Keadilan yang dicita-citakan adalah keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bukan untuk golongan atau kelompok tertentu. Perwujudan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni setiap warga negara Indonesia harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar mandiri, suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain,
juga merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah Republik Indonesia memandang perlu kembali dilakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara yang terencana, sistematis, dan terpadu. Pada 19 Mei 2017, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Dalam perkembangannya, UKP atau PIP dirasa perlu disempurnakan dan direvitalisasi organisasi maupun tugas dan fungsinya, dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 perlu diganti dalam rangka penguatan pembinaan ideologi Pancasila dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada tanggal 28 Februari 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dengan revitalisasi dalam bentuk unit kerja menjadi bentuk badan, diharapkan BPIP akan tetap keberadaannya walaupun permintaannya terus berganti. Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, maka Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dengan tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. BPIP merupakan revitalisasi dalam unit kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKPIP. Lembaga ini bertugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, melaksanakan penyusunan standarisasi, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. BPIP juga memberikan rekomendasi kepada lembaga tinggi negara, kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga lainnya berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila. Pemerintah merancang RUU BPIP yang mengatur tentang Pancasila dan lembaga BPIP. RUU BPIP disusun agar posisi Pancasila dan lembaga BPIP makin kokoh. Sebagai dasar negara, Pancasila memang tak tergantikan. RUU BPIP diperlukan sebagai panduan untuk menjaga dan melestarikan Pancasila serta panduan untuk menanamkan nilai cinta tanah air. Dan di sini ada fakta singkat tentang Pancasila. Hari lahir Pancasila melalui Kepres nomor 24 tahun 2016, pemerintah menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila sekaligus hari libur nasional. Nama Pancasila pertama kali diutarakan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam rangkaian sidang pertama BPUPKI. Arti kata Pancasila terdiri atas dua suku kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar atau sendi. Oke, di sini saya sudah menceritakan sedikit tentang sejarah Pancasila. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.